Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Samratu Fuadah. Saya mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, semester 2, kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang influenza pada anak. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas promosi kesehatan saya oleh dosen pengampu Nurse Betty SKP MPH. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apakah itu influenza? Pengertian influenza. Influenza yang lebih sering dikenal sebagai flu adalah penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus influenza A, B, dan C. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia dan menyebabkan penyakit dan kematian yang perlu mendapat perhatian khusus. Nama influenza pertama kali digunakan oleh orang Italia pada abad ke-18. Penyebab influenza. Virus influenza merupakan virus yang kompleks dan terus-menerus. Struktur fisik virus ini cenderung mengalami perubahan-perubahan kecil pada antigen permukaan selama fase replikasi yang dapat menyebabkan virus menginvasi sistem kekebalan pejamu. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang yang terinfeksi dapat mengalami reinfeksi pada tahun berikutnya. Meskipun sudah banyak antibodi terhadap virus pertama, virus influenza digolongkan dalam kelompok virus RNA dan dibagi atas 3 tipe, yaitu A, B, dan C. Virus dengan tipe A dan B bisa menyebabkan epidemik khususnya saat musim salju di negara dengan 4 musim. Sedangkan virus influenza tipe C hanya menyebabkan masalah pernapasan yang ringan dan diduga bukan penyebab dari epidemik. Virus influenza A dibagi lagi dalam subtipe berdasarkan 2 antigen permukaan, hemagglutinin dan neuraminidase. Virus influenza B tidak lagi dibagi dalam satu subtipe. Selanjutnya, virus influenza A dan B dikelompokkan berdasarkan karakteristik antigennya. Virus influenza dengan antigen permukaan baru merupakan varian virus yang telah ada berasal dari perubahan antigen yang cepat karena mutasi yang terjadi pada saat refleksi. Virus influenza B mengalami perubahan antigen lebih lambat dibanding dengan virus influenza A. Faktor resiko. Siapa saja bisa, terutama jika terjadi dalam suatu komunitas, misalnya kantor, asrama, dan sekolah. Ini bisa terjadi karena penyebaran virus melalui cairan yang keluar sewaktu penderita bersin, berbicara, dan lain-lain. Apalagi jika kita berada dengan penderita dalam ruangan ber-AC dan tidak mendapat sinar matahari. Namun demikian, ada kelompok orang yang disebut berisiko tinggi, yaitu mereka yang menderita penyakit paru, penyakit jantung, penyakit anemia, dan orang yang memiliki usia lebih dari 60 tahun. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala dapat berupa demam mendadak disertai menggigil, sakit kepala, badan lemah, nyeri otot, dan sendi. Gejala ini bertahan selama 3-7 hari. Bila penyakit bertambah berat, gejala tersebut di atas akan berganti dengan gejala penyakit saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kadang-kadang juga disertai gejala sakit perut, mual, dan muntah. Pada pemeriksaan fisik terlihat muka kemerahan, mata kemerahan, dan berair serta kelenjar getah bening leher dapat teraba. Komplikasi. Untuk anak-anak dan orang dewasa, influenza adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dalam 1 minggu. Namun untuk orang yang tidak sehat atau daya tahan tubuhnya menurun, influenza bisa berakibat fatal. Tanda-tanda yang disebutkan di atas bisa menjadi sangat parah dan mungkin terjadi komplikasi seperti pneumonia, sinusitis, dan radang dalam telinga. Kebanyakan komplikasinya adalah infeksi kuman karena daya tahan tubuh menjadi menurun untuk melawan kuman-kuman yang masuk. Pencegahan.
Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu minta vaksin. Bagi yang sudah ujur, dianjurkan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu selama musim flu datang. Namun, tidak semua jenis virus bisa ditangkal dengan vaksin flu. Dari waktu ke waktu, vaksin flu disempurnakan dengan kandungan jenis-jenis vaksin oleh tipe virus flu yang tengah menimbulkan wabah. Namun, selain beberapa tipe virusnya, bukan kejadian jarang muncul jenis virus yang lolos supaya dari penangkalan. Saking beragamnya jenis dan strain virus flu yang ada, belum lagi kemungkinan virusnya berubah tabiat sehingga sebuah vaksin menjadi tak lagi paten. Hindari pergi ke tempat-tempat keramaian. Selagi musim hujan dan banyak orang sedang sakit flu, sebaiknya tidak bepergian ke tempat-tempat keramaian kalau tidak perlu sama sekali. Kalau bisa pun ditunda, sebaiknya tidak mengurangi pasar tradisional, supermarket, mal, bioskop, terminal, stasiun, ruang tunggu puskesmas, rumah sakit, sekolah, ruang pesta. Di tempat-tempat orang berkerumun, virus flu termasuk jenis virus lain terbang bertebaran di udara dan hidung kita menghirup udaranya. Kurangi rokok dan alkohol. Kedua jenis zat ini berpotensi menurunkan ketahanan tubuh. Merokok melukai selaput lendir saluran napas, sehingga menjadikan saluran napas lebih rentan dimasuki virus. Ruangan yang berasap memperlemah kondisi saluran napas orang-orang yang menghirupnya juga. Passive smoker. Rajin mencuci tangan dan jemari kita dapat memberi sumber pemindahan virus yang melekat dari lingkungan tempat kita melakukan aktivitas seperti kantor, sekolah, dan kamar kecil di tempat-tempat umum. Studi tentang ini sudah dikerjakan sewaktu SARS mewabah dulu. Tangan kita tentu bersentuhan dengan pegangan pintu kamar mandi, pintu mobil, tombol lift, gagang telepon, lembaran atau kepingan uang, permukaan meja, kursi, dan segala yang disentuh banyak orang. Perawatan dan pengobatan. Selain itu, ada beberapa cairan alami atau ramuan yang mudah dibuat dan lebih aman sebagai cara perawatan jika terkena flu. Meliputi air garam, penguapan, air cayenne, bawang putih mentah, sirup batuk alami, campuran alkohol, dan sup ayam. Sekian penyuluhan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.